Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirun hadratul mukarramin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah, puji serta syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha terus-menerus untuk menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata lain yaitu syukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Salat dan salam semoga tersampaikan ke penghulu alam Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, dan keturunan-keturunannya, dan seluruh pengikutnya yang berusaha istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sebagai insan, sebagai manusia yang Allah ciptakan, kita tidak lain tidak bukan adalah golongan yang selalu lemah dan selalu berada dalam kesalahan. Karena setiap kesalahan itu insya Allah akan datangnya dari diri kita pribadi, dan setiap kebenaran itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita manusia yang bisa lebih hebat, lebih baik, dan lebih menguasai segala-segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Al-Imam Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, Al-Imam Ghazali ini tidak kurang dari 228 kitab yang telah ditulisnya, meliputi berbagai macam ilmu tasawuf, fikih, teologi, logika, hingga filsafat. Sehingga beliau mendapat predikat atau julukan Sang Hujatul Islam, atau kemampuan daya ingat yang kuat dan bijaksana dalam berhujah. Beliau adalah ulama yang sangat dihormati di dua dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah, yang merupakan pusat kebesaran Islam pada zamannya. Menurut Al-Imam Ghazali, manusia itu dibagi menjadi 4 golongan. Kata Imam Ghazali, ar-rajulun arba'atun, yaitu manusia itu dibagi 4 golongan. Yang pertama itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Artinya seseorang yang berilmu dan dia mengerti kalau dirinya berilmu. Orang ini bisa disebut alim atau berilmu. Golongan ini boleh diikuti, apalagi bagi orang awam, orang yang buta akan ilmu, yang masih memerlukan pengetahuan dan belajar. Maka sudah selayaknya orang seperti kita duduk bersama dengan mereka, orang-orang yang mempunyai bakal menjadi pengobat hati kita, karena mereka memiliki ilmu. Maka ketika kita duduk bersama mereka, insya Allah ketika kita tidak mengetahui, kita sebagai orang awam, insya Allah kita akan memiliki ilmu, dan duduk bersama mereka juga dengannya bakal menjadi pengobat hati untuk kita. Golongan ini adalah manusia yang paling baik, manusia yang memiliki kemapanan ilmu, dan dia memahami kalau dirinya itu berilmu, maka ia akan menggunakan ilmunya. Ia berusaha semaksimal mungkin agar ilmunya benar-benar bermanfaat bagi dirinya, orang di sekitarnya, dan bahkan bagi seluruh umat manusia pada umumnya. Golongan ini adalah manusia unggul, manusia yang sukses di dunia maupun di akhirat. Manusia golongan ini menjadi dirinya mengetahui dan mengamalkan ilmu pengetahuannya. Orang berilmu itu tahu bahwa Islam itu serumpun dengan salam, yang berarti damai. Kemudian dia berupaya untuk bersikap santun, merangkul semua pihak, dan menebarkan kasih kepada para penghuni bumi. Ketika dimusuhi, dicaci maki, dihujat, dan lain sebagainya, orang berilmu tersebut memaafkan pihak yang memusuhi dan memakinya. Orang berilmu semacam inilah yang termasuk ulama yang layak kita ikuti dan layak kita jadikan panutan. Yang kedua, Al-Imam Ghazali mengatakan rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang berilmu tapi dia tidak memahami kalau dirinya mengetahui. Golongan ini diumpamakan orang yang tengah tidur, manusia yang memiliki ilmu dan kecakapan, tapi dia tidak pernah menyadari kalau dirinya memiliki ilmu dan kecakapan. Golongan ini sering dijumpai di sekeliling pergaulan manusia.
Ada kalanya ditemukan golongan yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat luar biasa, tapi ia tidak memahami kalau dirinya memiliki potensi. Karena keberadaan dia seakan tidak berguna. Selama dia belum bangun, manusia ini sukses di dunia, tapi rugi di akhirat. Golongan kedua ini bukan termasuk manusia ideal. Manusia kedua ini sebenarnya berilmu, tapi dia tidak benar-benar menerapkan ilmunya dengan baik. Misalnya dia tahu Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar. Seyogyanya dia sadar bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, selain Allah itu kecil. Sebagaimana pada saat sholat, sepatutnya pengucapan Allahu Akbar, mengatakan kata-kata baik, bertindak tertib, penuh rendah hati, sebagaimana tercermin dalam ruku dan sujud, berhati teduh, berpikiran jernih, dan menebarkan kedamaian, mengeratkan hubungan dengan Allah sebagaimana tampak pada gerakan dan ucapan salam di akhir salat. Yang ketiga, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu, tapi dia memahami alias sadar dirinya kalau dirinya tidak berilmu. Golongan ini masih tergolong manusia baik, sebab manusia yang bisa menyadari kekurangannya. Ia bisa mengintrospeksi dirinya dan bisa menempatkan dirinya di tempat yang sepantasnya. Karena dia tahu dirinya tidak berilmu, maka dia belajar, terus belajar dan belajar. Dengan belajar itu sangat diharapkan suatu saat dia bisa berilmu dan tahu kalau dirinya berilmu. Manusia seperti ini sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Golongan ketiga ini adalah manusia yang memang tidak tahu, namun dia menyadari bahwa dirinya tidak tahu, sehingga dia selalu belajar dan ingin belajar dan siap bertanya kepada siapapun yang layak untuk ditanya tentang ilmu dan informasi. Hasilnya, manusia yang tidak berilmu semacam ini lambat laun menjadi manusia yang berilmu. Seumpamanya manusia berilmu bertemu dengan orang golongan ketiga ini, sepatutnya orang berilmu itu berkenan mengajarinya. Karena orang golongan ketiga ini adalah pembelajar yang perlu diajar untuk diperbaiki masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang keempat atau terakhir, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak memahami, tidak berilmu, dan dia paham kalau dirinya tidak berilmu. Golongan keempat ini adalah manusia yang paling buruk dari manusia tiga golongan tadi. Karena dia adalah orang bodoh, tapi tidak menyadari kebodohannya. Seharusnya orang bodoh belajar pada orang yang alim. Tapi orang bodoh yang tidak menyadari dirinya bodoh adalah orang yang enggan belajar. Dia merasa puas dengan kondisi dirinya, cenderung menolak untuk diajari, bahkan sering berlagak sok tahu, mengerti segala sesuatu halnya, meski aslinya cuma tidak paham atau tidak tahu. Golongan semacam ini adalah manusia bodoh yang tidak bisa diubah dan berubah menjadi baik. Golongan ini adalah manusia yang paling buruk, manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki ilmu, padahal dia tidak tahu apa-apa. Golongan seperti ini susah disadarkan. Kalau diingatkan, ia akan membantah, sebab ia merasa tahu atau merasa lebih tahu. Paling susah dicari kebaikannya. Golongan orang seperti ini dinilai tidak sukses di dunia, juga merugi di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita introspeksi diri kita masing-masing, masuk di golongan manakah kita yang berada dari keempat golongan itu, atau berada di golongan yang terakhir, golongan keempat, atau golongan ketiga, atau kedua, atau bahkan pertama. Diri kita sendiri yang mengetahui kita berada di golongan yang mana. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, dan Allah mengampuni atas dosa-dosa, kehilafan, kesalahan kita, baik kita sengaja maupun tidak sengaja melaksanakan. Tidak kalah pentingnya introspeksi diri itu insya Allah akan membawakan diri kita menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang lebih berguna. Semua kebenaran tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan, kehilafan, kealpaan tentu datangnya dari al-fakir pribadi. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan kita semua selalu apa yang kita kerjakan menjadikan amalan yang Allah ridhoi di sisinya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.